melaksanakan konseling kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya udah pernah belum Bu? konseling kelompok? Belum. Kalau konseling kelompok itu sendiri udah ada yang tahu? Belum. Cuma dengar aja gitu. Oh, baru dengar aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses pemberian layanan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Dengan tujuannya yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan dan kita cari solusinya bersama-sama dengan menekankan beberapa asas-asas konseling kelompok. Dari asas-asasnya itu ada 4 asas. Ada asas rahasia, ada asas terbuka, ada asas sukarela dan asas terpilih. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu nanti kita yang di sini itu tidak boleh membeberkan apa yang sudah kita bahas di sini. Jadi cukup di sini aja, selesai di sini, mulai di sini dan selesai di sini tanpa harus menceritakan kepada orang lain. Gitu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini nanti dari teman-teman bisa menceritakan masalahnya itu secara terbuka. Jadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Untuk yang selanjutnya itu ada asas sukarela. Kalau boleh tahu teman-teman kesini tanpa ada paksaan kan? Iya, rela banget. Betul-betul dari hati mau kesini kan? Iya. Terus yang terakhir itu ada asas kekinian. Asas kekinian itu terkait masalah yang kalian hadapi akhir-akhir ini. Jadi bukan masalah yang sudah lampau ataupun yang sudah lama, tapi masalah yang sedang dihadapi sekarang ini. Nah, sebelum memasuki untuk melaksanakan konseling ini, ada iklannya terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa ikuti saya ya. Iya Bu. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam forum ini dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Nah, dari sini kita udah berjanji ya. Setelah ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dan nanti dari teman-teman mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu satu persatu. Mungkin kalau namanya itu contohkan ya. Iya, Bu. Kalau yang pertama itu ngomongnya itu kayak apa namanya itu? Akhir-akhir ini tuh susah tidur gitu karena banyak pekerjaan, banyak yang harus dikerjakan, jadi tidurnya susah gitu. Dari teman-teman juga menjelaskan masalahnya. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu waktunya. Sepakatan mau berapa menit? 45 ya. Kurang lebihnya 45 menit ya kita melaksanakan konseling ini ya. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok, saya Zaituni Abidja. Ini dilibatnya saya sebagai anggota kelompok. Saya sebagai anggota kelompok. Saya sebagai anggota kelompok. Saya Kurniawan sebagai anggota kelompok. Saya Ucen sebagai anggota kelompok. Kita perkenalkan tadi asas-asasnya apa aja? Asas-asasnya Oke. Udah siap ya? Siap. Oke, udah siap. Ini dari Mbak Iza terlebih dahulu sama ceritakan masalahnya. Yang saya rasakan itu sih sering merasakan
gelisah dan ingin berapa dengan baik. Saya merasa gelisah, overthinking, terutama pada saat malam hari. Iya. Dari Mbak Sai, Ya masalah saya itu kurang tidur jadi ngantuk kan. iya. Dari Mbak Aki, Suka menunda tugas. suka menunda-nunda tugas. Kalau dari Mas Kurniawan, Kecanduan nonton TikTok, bro. oh kecanduan nonton Iya. TikTok. Mas Kurniawan suka nonton TikTok Iya, juga. bro, nonton TikTok. Ah ya. Kalau dari Mas Masa Ojan, Kocen. oh Mas Ojan. Nah, tadi Enggak ada salah yang dengar. Iya, nggak apa-apa. Ya, sedang malas nih. Malas gimana maksudnya? Malasnya dalam hal apa? Iya, malas kayak ngerjain tugas. Dah. Malas ngerjain tugas ya. Oke, dari permasalahan yang udah dikemukakan oleh teman-teman nih, mau Malas sih, Bu. Malas. Malas ngerjain tugas sih. Malasnya ngerjain tugas? Iya. Oke, boleh dari teman-teman sepakat ya. Sepakat. Dari Mas Kocen bisa menceritakan malasnya itu gimana? Ya, akhir-akhir ini malas aja, bro. Ya, malas. Ya, malasnya itu gimana maksudnya itu? Ya, Malas karena ngerjain tugasnya itu mungkin sebabnya banyak apa? tugas, bukan hanya tugas kampus, tapi di rumah dan sebagainya gitu. Kalau tugasnya itu Mas Kocen ini tugasnya banyak. Iya, Jadi malas ngerjainnya. iya, Oh, tugasnya Mas Kocen ini banyak, tapi Iya. malah ngerjainnya. iya. Dari Mas Kocen ini udah ada upaya untuk mengerjakan atau udah ada rasa ingin mengerjakan atau belum? Belum. Kenapa? Ya nggak tahu makanya itu. Kalau dari teman-teman nih gimana? Terkait permasalahannya Mas Kocen ini, kira-kira harus apa sih Mas Kocen ini biar mau mengerjakan tugasnya sementara tugasnya ini menumpuk? Ya harus dicicil. Harus dicicil ya. Karena kalau semakin dibiarin kan semakin menumpuk. Bukit ya. Iya. Kalau- Males. Iya ya. Kalau yang dari Kesa ini, Kalau menurut saya kan pas kerjaan ini males. ya Jadi itu kayak dari niat-niat dulu harus ada niatan. Terus niat itu kan maksudnya dari motivasi diri akhirnya bisa niat. Ya berarti pas action itu harus pintar-pintar mencari motivasi biar gak malas. Iya. kalau dari Mbak Al, Kalau dari saya ya suka nunda-nunda tugas karena gimana ya gak mudah itu gak mudah pelajarannya jadi yang bikin nunda-nunda tugas ya itu gak mudah materinya jadi gak akan malas. oh berarti Mas Kocen ini bukan karena malas tapi emang nggak mudah jadi nggak mau ngerjain gitu. Mungkin Kok tahu? Apakah seperti itu? Ya hampir. Hampir seperti itu. Kalau dari Mas Kurniawan, Mas Awal Nggak apa, Mas Kucen sendiri itu tahu nggak konsekuensi kalau tugas itu tidak dikumpulkan itu nanti impact-nya itu apa? Apa Mas? Kira-kira apa? Mungkin nilai yang jelek nanti kalau kata saya bodoh amat. Bodoh amat. Berarti Mas Kucen ini sudah sangat menerima sekali apapun konsekuensinya dari yang Mas perbuat ini tadi ya. Iya, iya. Walaupun nanti orang tua tahu, walaupun nanti impact-nya tidak naik kelas, Mas Kucen sendiri tetap tetap menerima dengan baik konsekuensi itu atau bagaimana? Ya, saya kan mau tidak mau kan harus menerima karena kan itu perbuatan saya. Harus menerima. Enggak, maksudnya kan kalau Mas Kucen ini punya upaya untuk menyelesaikan tugas itu kan nanti impact-nya kan nilainya baik, nanti orang tua suka, terus nanti bisa naik kelas. Nah kalau Mas Kucen keterusan tidak mengerjakan tugas kan nanti impact-nya bisa nilai anjlok, nanti saking parahnya bisa nggak naik kelas, nanti orang tua juga kecewa. Nah Mas Kucen sendiri kalau tidak mengerjakan tugas berpikir sampai sedemikian enggak. Karena emang lagi banyak tugas, jadi saya menyelesaikan yang lain dulu. Oh berarti tetap menyelesaikan tugas toh. Tapi tugas kuliahnya yang saya lakukan. Walaupun sampai di tengah,
Oke, oke. Berarti permasalahannya Mas Konsen ini nggak mau mengerjakan tugas itu bukan semua tugas ya? Iya. Oke, jadi Mas Konsen ngomong menyatakan bahwasanya yang malas dikerjakan itu terkait tugas perkuliahan. Kalau boleh tahu tugasnya itu apa aja sih Mas kalau namanya selain di kuliahan? Selain di kuliahan di rumah atau ada kegiatan lain-lain? Namanya tugas kuliah malas, bukan malas ya. Ya sama kurang paham, jadi buat jadi malas. Kurang paham jadinya malas. Tambah momen juga karena banyak tugas yang lain. Banyak tugas yang lain, terus jadinya Tambah mengerjakan lain. tugas yang lain itu Iya. bukan tugas kuliahnya. Oke, kalau apa namanya permasalahan dari Mas Kojen ini udah ditarik kesimpulannya ya bahwasanya Mas Kojen ini malas bukan karena dia ini nggak paham sama tugas perkuliahannya, jadi dia mengedepankan tugas yang lain yang sekiranya lebih mudah dikerjakan. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman nih bisa kasih saran untuk Mas Konsen. Apa kira-kira? Mungkin Mas Konsen ini biar mau mengajarkan tugas mungkin dicicil sedikit. Kalau enggak menanyakan ke teman-teman kelasnya, ini maksudnya gimana sih? Tadi saya belum paham sama yang dijelasin sama guru ini, aku masih bingung gitu. Mungkin dari Mas Konsen sendiri ada upaya nggak sih untuk menanyakan itu ke teman-temannya Mas Konsen? Ada dikit-dikit, ada hasilnya. Ada dikit. Setelah ada hasilnya mau mengerjakan itunya? Insya Allah Mau dikerjakannya itu udah dimulai atau baru mau mulai? sudah dimulai dikit. Hasilnya gimana? Ya belum ada hasil karena kan belum selesai. Enggak, maksudnya itu kan pasti ada hasilnya sedikit kan? Udah dikerjain setengah atau tinggal sedikit lagi gitu. Ya sudah dikerjain gitu. Oke, berarti sebenarnya itu udah ada perubahan. Tapi telat, udah lewat juga. Oh, efeknya jadinya lewat deadline. Oke. Oke, dari permasalahan ini sudah dapat dari kesan dan pesannya ya, bahwasanya Mas Konsen ini sebenarnya mau mengerjakan tugas tersebut, akan tetapi memang harus dipahaminya itu sedikit lama ya, karena kurang paham dengan materinya. Iya. Gitu. Terus setelah melaksanakan KKP ini, perasaan Mas Konsen gimana? Ya lebih senang, tenang, Lebih dapat pikiran maksudnya jalan buat untuk jadi pasnya ada jadi ada yang mengingatkan juga. Oke. Mungkin udah sampai sini dulu ya. Kesepakatan minggu depan mau melaksanakan konseling kelompok lagi. Ya, Boleh. Untuk melanjutkan terkait permasalahan yang lain ya. Ya. Mungkin sebelum menutup konseling ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk melaksanakan sesi konseling kelompok ini.